Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas pemrograman objek kelas D. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang membuat aplikasi Garden dengan Java GUI. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Helmi Prayoga dengan NIM 2021 31142. Saya Eklesiandi Kosyadian dengan NIM 2021 31181. Saya Salsabila Nurrahma dengan NIM 2021 31198. Saya Bintang Muhammad Dafa dengan NIM 2021 31202. Jadi adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama saya sendiri akan membahas tentang Plan.Java, kemudian Eklesia akan membahas tentang Plan.Java, kemudian Saudara Bintang akan mempresentasikan tentang Plan.Java, kemudian Salsabila akan mempresentasikan tentang lanjutan dari Plan.Java dan demo berikutnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Plan.Java. Jadi Plan.Java ini package-nya itu plan main dengan public class-nya itu plan. Kemudian ada private integer, status tumbuh, yaitu status tanaman yang di dalamnya terdapat benih, tunas, tanaman kecil, dan tanaman besar. Kemudian ada private integer jumlah air, yaitu membahas tentang jumlah air yang akan diberikan. Kemudian private integer jumlah pupuk, yaitu jumlah pupuk yang diberikan. Kemudian private integer pupuk, jumlah pupuk yang dibutuhkan. Kemudian private integer air, jumlah air yang dibutuhkan. Kemudian public plan dengan status tumbuh sama dengan 0. Jadi artinya status tanaman diatur dari 0 atau dimulai dari benih. Kemudian jumlah air sama dengan 0, jumlah air itu diatur dari 0, kemudian jumlah pupuk sama dengan 0, ya, jadi jumlah pupuk itu diatur dimulai dari 0. Kemudian public void set jumlah air, itu jumlah air itu sama dengan n untuk mengatur berapa air yang ada. Kemudian public integer get jumlah air itu untuk mengambil data jumlah air yang ada. Kemudian public void set jumlah pupuk dengan parameter integer n, itu jumlah pupuk sama dengan n untuk mengatur berapa pupuk yang ada. Ya, kemudian public integer get jumlah pupuk dengan return jumlah pupuk untuk mengambil data jumlah pupuk yang ada. Kemudian public void set status tumbuh dengan parameter integer n, status tumbuh sama dengan n untuk mengatur status tumbuh. Kemudian public integer get status tumbuh, return status tumbuh untuk mengambil data status tumbuh. Kemudian public void set air dengan air sama dengan n untuk mengatur berapa jumlah air yang dibutuhkan tanaman. Kemudian public integer get air, return air untuk mengambil data berapa jumlah air yang dibutuhkan tanaman. Kemudian public void set pupuk dengan parameter integer n dengan pupuk sama dengan n untuk mengatur berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Kemudian public integer get pupuk dengan return pupuk untuk mengambil data beberapa jumlah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Kemudian public void beri air dengan jumlah airnya itu plus, jadi jumlah airnya akan bertambah.
dengan cek kondisi tumbuh untuk mengecek update dari status tumbuhnya. Kemudian public void brief pupuk. Jadi jumlah pupuk plus, jadi jumlah pupuknya itu akan bertambah. Kemudian cek kondisi tumbuh untuk mengecek kondisi tumbuh update dari tumbuhannya. Kemudian public void cek kondisi tumbuh. Jika air dan pupuk yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan, maka tanaman akan tumbuh. Dengan if sama dengan jumlah air lebih besar sama dengan air dan jumlah pupuk lebih besar sama dengan pupuk. Kemudian public void tumbuh. Jika if status tumbuh kurang dari 4, maka akan menampilkan jumlah pupuk tambah pupuk. Kemudian jumlah air sama dengan jumlah air dikurangi airnya. Kemudian jumlah pupuk sama dengan jumlah pupuk dikurangi pupuk. Kemudian status tumbuhnya itu akan bertambah atau plus-plus. Dengan public string get status tumbuh text, dengan switch status tumbuh. Dengan case 0 itu benih, case 1 itu tunas, case 2 itu tanaman kecil, kemudian case 3 itu tanaman dewasa. Returnnya berbunga. Kemudian public string get image, dengan string image itu switch-nya case 0 itu menggunakan image sheet.png, kemudian case 1 itu menggunakan image prod.png, kemudian case 2 itu menggunakan small2.png, terus kemudian case 3 itu menggunakan big.png, kemudian case 4 menggunakan blossom.png. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ekle. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan source code dari PlanDB sebagai database pada proyek ini. Di mana ada pada source code 5 sampai 10 dapat dilihat ada import java.sql.connection sebagai penyambung koneksi database ke driver, import java.sql.driver-manager untuk mempersiapkan statement query-nya. Yang ketiga, import java.sql prepare statement untuk menghandle error SQL. Yang keempat, import java.sql SQL exception sebagai output logging level, import java util logging level untuk mengontrol output logging logger, dan import java util logging logger sebagai pembuat tipe database-nya. Di sini dibuatlah public class PlanDB untuk mengkoneksi database-nya. Dapat dibuat connection dengan variable count. Lalu ada untuk membuat variabel untuk menampung database-nya, dibuat statement para prepare statement dengan variabel KN. Lalu di sini kita buat statement try dengan public PlanDB. Untuk memanggil database yang ingin digunakan, kita dapat membuat class.forName dalam kurung com.mysql.jdbc.driver. Dan untuk memanggil database yang terdapat, kita dapat menggunakan variabel phone sama dengan driver manager.getConnection yang di dalamnya terdapat localhost 3306 dengan nama database yaitu PlanDB, root dan passwordnya kosong. Nah, jika berhasil, maka akan menunjukkan Bismillah gaskan. Namun jika gagal, maka catch class not found exception-nya akan menunjukkan server null, dan jika gagal juga, SQL exception-nya juga akan menilai server null. Di sini dapat dilihat ada 3 bagian. Tiga bagian ini sebagai penampung pemanggil tabel masing-masing tabel. Yang pertama ada tabel anggrek. Untuk memanggil tabel anggrek, di dalamnya
terdapat dua kolom yaitu string ID dan string jenis tanaman dengan public void insert plan DB. Dengan statement try, untuk memanggil sintak SQL, string SQL sama dengan insert into anggrek values, tanda tanya 2. Di mana tanda tanya ini berguna sebagai menunjukkan ada dua tabel kolom. Kemudian untuk menginsert tabel anggrek, dapat dilakukan KNK sama dengan font.prepare statement SQL, knk.setString 10, knk.setString 2 jenis tanaman, dan untuk mengupdate datanya dapat dibuat knk execute update. Jika gagal, maka SQL exception-nya akan bernilai server 0. Begitu juga untuk memanggil tabel matahari. Kita buat dua kolom yaitu string ID dan string jenis tanaman dengan public void insert matahari DB dengan statement try untuk memasukkan string SQL-nya yaitu insert into matahari values dengan tanda tanya 2 sebagai penunjuk ada dua jenis kolom. Dengan untuk menginsert tabel mataharinya yaitu knk sama dengan font.prepare statement SQL, knk.setString 10, knk.setString 2 merupakan jenis tanaman, knk execute update untuk update data. Jika gagal, maka Excel exception-nya akan menunjukkan server 0. Yang terakhir ada pada tabel Kamboja, di mana tetap ada dua kolom yaitu string ID dan string jenis tanaman dengan public void insert Kamboja DB. Dengan statement try, berisikan string SQL insert into Kamboja values, knk sama dengan con.prepare statement SQL, knk.setString 10, knk.setString 2 jenis tanaman, knk.execute update sebagai update insert datanya, dan catch SQL exception jika gagal akan bernilai server 0. Untuk hasil outputnya akan dijelaskan di bagian demo nanti. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang plain main Java. Yang pertama ada import Java x.strings, itu tuh untuk perintah untuk menampilkan komponen GUI. Lalu yang kedua ada import java.awt, itu tuh perintah untuk proses inputan. Lalu yang ketiga ada import java.awt.event, itu tuh untuk proses deklarasi dari kelas event. Lalu yang pertama akan kita buat public class plain main. Di sini ada beberapa variabel yang akan kita gunakan dalam source code ini. Yang pertama itu ada plain DB, untuk memanggil kelas DB dengan variabel DB. Di bawahnya ada private integer jenis, lalu private string nama jenis, private image icon plain icon, private final plain P untuk memanggil kelas plain dengan variabel P. Lalu ada private gframe frame, lalu ada private gframe frame 2, lalu ada private jbutton btnp air, lalu ada private jbutton btnp pupuk. Lalu ada private jbutton anggrek, lalu ada private jbutton Kamboja, lalu ada private jbutton matahari, private jbutton back, private jbutton simpan, private jlabel background, private jlabel label, lalu private jlabel title, private jlabel text display, private jtext field display, private jtext field jenis T, private jlabel cat J, private jlabel text jenis, private jlabel jumlah air, private jlabel jumlah pupuk, private jlabel kebutuhan. Lalu ada public plain main yang dimana DB yaitu variabel plain DB sama dengan new plain DB. Lalu ada P dari sama dengan new plain. Lalu main menu, create and GUI, set plain image. Yang pertama kita akan buat main menu, yaitu menu utama dari program kami, yaitu private void main menu. Yang pertama kita akan masukkan frame dulu, yaitu frame sama dengan new gframe, frame sama dengan new dengan tipenya itu gframe. Dalamnya itu berjudul welcome to garden kelompok 10. Frame.default close operation, kurung gframe.exit close, lalu frame.set layout itu sama dengan 0. Lalu yang kedua akan kita masukkan background ke dalam frame tadi dengan variabel background sama dengan new label. Lalu image icon gambar sama dengan create image icon, yaitu untuk mengambil gambar dari file image dengan
judulnya itu garden.png. Lalu kita set icon gambarnya, lalu kita atur posisinya dengan menggunakan set bounds dengan X200, Y100, width 500, dan height-nya 700. Lalu kita akan tambahkan tuh konten tersebut ke dalam frame dengan frame.setContentPen dalam kurung variable background. Selanjutnya kita akan memasukkan title ke dalam frame tadi dengan tadi title yang sudah kita deklarasikan variabelnya itu title sama dengan new dengan tipe glabel. Lalu di dalamnya itu ada welcome to garden kelompok 10. Lalu kita akan posisikan title tersebut dengan set bounds dengan X140, Y-20, dan width dan height-nya 500 dan 150. Setelah itu frame itu kita akan tambahkan kontennya ke dalam frame tersebut dengan frame.getContentPen, lalu add itu berarti kita meng-add title tersebut. Lalu kita akan memasukkan sebuah teks dengan variable text display dengan type tipenya glabel. Di situ tuh akan menampilkan pilih jenis tanamannya. Lalu text display setBounds untuk mengatur tuh posisi teks tersebut gimana dengan 220 sebagai X, 100 sebagai Y, 200 sebagai width, 30 sebagai height. Lalu kita akan tambahkan konten tersebut ke dalam frame dengan from.getContentPen dan .add text display. Lalu kita tambahkan juga button anggrek dengan anggrek sama dengan new J button. Di dalamnya itu terdapat tulisan anggrek. Lalu kita atur posisinya menggunakan set bounds dengan 250x, 150y, dan width-nya 100, height-nya itu 30. Lalu kita tambahkan konten tersebut menggunakan getContentPen dan add. Lalu sama halnya dengan kita menambahkan buatan anggrek, kita akan menambahkan button Kamboja. Di sini yang membedakannya yaitu bagaimana kita mengatur posisinya di dalam set bounds. Lalu juga di button matahari pun sama, yang membedakannya hanya dengan set bounds kita mengatur posisinya agar lebih rapi di dalam frame utama tersebut. Lalu di sini tuh kita akan menambahkan action listener untuk anggrek tersebut. Di sini ada anggrek.add action listener dalam kurung new action listener public void action perform. Di sini ada anggrek underscore action perform A. Lalu di sini ada fungsi dari tombol anggrek tersebut untuk apa? Jadi tombol anggrek tersebut berfungsi untuk jadi di dalam teks jenis tersebut akan memunculkan sebuah teks bernama anggrek. Lalu kita akan menghilangkan tuh frame menu utama agar tidak muncul dengan frame utama tadi berjenis variable frame. Lalu di set visible-nya sama dengan false. Lalu kita akan set tuh data dari tanaman tersebut agar karakteristik dari tanaman tersebut berbeda-beda. Jadi untuk anggrek ini kita akan set airnya. P itu untuk memanggil class pen dengan menggunakan variable P yang udah kita deklarasikan tadi di atas, menggunakan set air parameternya 3. Berarti air itu membutuhkan 3 air, set pupuk 1 membutuhkan 1 pupuk. Lalu akan memunculkan menu selanjutnya yaitu create and show GUI dan set pen image. Lalu kita akan tambahkan action listener untuk Kamboja dan juga fungsi untuk tombol dari button dari Kamboja tersebut sama fungsinya dengan tersebut, tapi yang membedakan di sini adalah dari data jenis tanamannya, yaitu untuk Kamboja itu sendiri karakteristiknya itu dia membutuhkan air 4, lalu pupuk 2 dengan fungsi yang sama p.set air dan p.set pupuk. Lalu matahari juga sama, yang hanya membedakan yaitu hanya set data jenis tanaman. Karakteristik dari tanaman tersebut yaitu p.set air, dia membutuhkan 3 air, dan juga p.set pupuk dalam parameternya 2, yaitu dia membutuhkan pupuknya 2. Lalu kita di sini tuh akan mengatur display dari frame kita tersebut. Kita akan mengatur ukurannya dengan frame.set size
ukurannya 600, berarti width 600, height-nya 400. Lalu agar frame tersebut muncul, kita menggunakan frame.setVisible true. Selanjutnya kita akan membuat menu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Jadi kita akan menggunakan tipe datanya private void dengan nama create and show GUI. Lalu kita akan masukkan frame-nya dengan tadi ada frame, sekarang tuh pakainya frame 2 dengan new gframe dengan judul yang sama, welcome to garden kelompok 10, dengan default close operation yang sama, gframe.exit and close, lalu set layout-nya pun sama 0. Lalu kita masukkan tuh background ke dalam frame 2 tersebut dengan menggunakan background sama dengan new label. Lalu image icon BG sama dengan create image icon, kita panggil tuh gambar yang terdapat di dalam file image ke dalam background tersebut dengan nama garden3.png. Lalu kita set iconnya BG, lalu background.setBounds itu untuk mengatur posisi background kita agar sesuai dengan frame-nya. Jadi X-nya 300, Y-nya 100, width-nya 500, height-nya 700. Set opacity to true. Lalu kita akan tambahkan konten tersebut ke dalam frame 2 dengan frame 2.setContentPen dalam parameter background sesuai dengan variabelnya. Lalu kita masukkan title-nya dengan title sama dengan ig label yang berisikan tentang welcome to garden kelompok 10. Kita atur posisinya menggunakan setBounds 140, minus 20, 500, dan 150. Lalu kita tambahkan konten tersebut ke dalam frame menggunakan frame 2.getContentPen dan add title. Title ini variabelnya ya. Lalu kita masukkan label gambar tanaman. Jadi untuk tempat dari gambar tanaman tersebut menggunakan label. Jadi kita menggunakan label di sini. Jadi kita atur tuh posisi dari label tersebut di dalam frame 2 itu kan. Menggunakan setBounds dengan 235 X-nya, 100 Y-nya, 150 width-nya, 150 juga height-nya. Lalu kita tambahkan menggunakan getContentPen dan juga add. Selanjutnya kita akan memasukkan teks status tumbuh menggunakan getTextField dengan variabel display. Jadi di sini kita akan atur juga posisi dari display tersebut menggunakan setBounds 235 untuk X, 260 untuk Y, dan 150 dan 30 untuk width dan height-nya. Set opacity-nya kita set jadi true. Lalu set editable-nya kita jadikan false agar tidak bisa diketik. Lalu display.set horizontal alignment untuk memposisikan agar teks tersebut berada di tengah agar rapi juga. Lalu get content kita tambahkan tuh konten tersebut ke dalam frame menggunakan getContentPen tadi. Lalu di sini ada memasukkan button menggunakan variable back dan tipenya itu ada tulisan kembali. Jadi frame 2 di ContentPen langsung kita add ke dalam konten tersebut ke dalam frame dan juga kita atur posisinya menggunakan setBounds X-nya 260, Y-nya 310, width-nya 100, height-nya 30. Lalu back ini kita set visible kita set agar tidak muncul ke dalam frame tersebut menggunakan set visible false. Lalu di sini juga ada masukkan teks jenis. Teks jenis sama dengan new JLabel. Jadi menggunakan tipenya JLabel di dalamnya tuh jadi kita memasukkan nama jenis tadi yang sudah kita inputkan ke dalam frame utama tadi. Jadi ketika kita mengeklik baik anggrek, tambu, jam matahari, di sini akan muncul variabelnya. Dan juga kita atur posisinya menggunakan setBounds. Lalu set opacity kita set true. Background color-nya kita atur warna background-nya menggunakan set background, warnanya putih. Lalu agar teksnya berada di tengah, kita menggunakan horizontal alignment dan vertical alignment. Lalu kita tambahkan konten tersebut ke dalam frame menggunakan getContentPen dan juga add. Selanjutnya dijelaskan oleh Salsabila Nurahma. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh saya, Salsabila Nurahma. Pada line 206, kita memasukkan button beri air dan beri pupuk. Nah, di sini pada button beri air, BTN beri air sama dengan UJ button untuk memberi pupuk.
Kemudian button beri pupuk sama dengan new J button untuk memberi pupuk. Kemudian pada get kontak pane pada frame 2 dengan meng-add button beri pupuk untuk menambahkan konten ke frame. Kemudian untuk menambahkan konten ke frame selanjutnya juga get kontak pane dengan frame yang ada di frame 2 dengan menambahkan button beri pupuk. Selanjutnya untuk mengatur posisi yaitu pada set bound button beri pupuk di sini X-nya 420, Y-nya adalah 155, length-nya 2, width-nya 200 dan length-nya 30. Kemudian untuk mengatur posisinya pada set bound button beri pupuk X-nya adalah 420, Y-nya 185, width-nya 200 dan length-nya 30. Selanjutnya untuk memasukkan teks jumlah air di sini pada new J label dengan variabel jumlah air sama dengan new J label jumlah air, kemudian pada variabel p.get jumlah air. Kemudian untuk mengatur posisinya set bound di sini pada variabel jumlah air dengan X25, Y-nya 220, width-nya adalah 150 dan length-nya adalah 30. Kemudian kita set opaque pada jumlah air dengan true. Kemudian untuk men-set background, untuk mengatur warna background pada variabel jumlah air dengan warna adalah white. Selanjutnya untuk mengatur konten ke frame, get pane.add pada variabel jumlah air. Selanjutnya untuk memasukkan teks pada jumlah pupuk pada new J label dengan variabel jumlah pupuk, kita tampilkan jumlah pupuk pada variabel p.get jumlah pupuk. Selanjutnya untuk mengatur posisinya pada set bound pada variabel jumlah pupuk dengan X-nya 25, Y-nya 250, width-nya adalah 150 dan length-nya 30. Selanjutnya pada set opaque pada variabel jumlah pupuk yaitu true. Selanjutnya pada mengatur warna background, set background dengan warnanya adalah putih pada variabel jumlah pupuk. Selanjutnya untuk menambahkan konten ke dalam frame, get content pane pada variabel frame 2 untuk menambahkan jumlah pupuk. Selanjutnya untuk memasukkan teks air yang dibutuhkan tanaman, di sini kebutuhan sama dengan new J label. Selanjutnya pada get air, p.get air dan p.get pupuk. Selanjutnya untuk mengatur posisi yaitu set bound pada variabel kebutuhan dengan Y, X-nya adalah 25, Y-nya 1110, width-nya adalah 175 dan length-nya adalah 80. Kemudian set opaque pada variabel kebutuhan dengan nilainya adalah true. Selanjutnya pada mengatur background warna, set background color yang berwarna white pada variabel kebutuhan. Selanjutnya pada get content pane untuk menambahkan konten ke dalam frame, yaitu pada variabel frame 2 untuk menambahkan variabel kebutuhan. Kemudian memasukkan teks keterangan perintah. Di sini new J label pada variabel kg untuk memasukkan jenis tanaman ditambah dengan variabel nama jenis. Kemudian di sini untuk mengatur set bound-nya pada variabel kg dengan X-nya 420, Y-nya 220, width-nya 30 dan length-nya 30. Kemudian sama set opaque di sini keterang pada variabel kg nilainya adalah true. Kemudian untuk mengatur teks supaya teksnya ada di tengah yaitu pada variabel kg set horizontal alignment swing contents yaitu center. Kemudian agar di tengah juga maka menggunakan vertical alignment dengan vertical swing contact dot center. Kemudian untuk mengatur background-nya yaitu color berwarna putih. Selanjutnya pada get content pane, kemudian pada variabel frame 2 untuk menambahkan variabel kg. Kemudian memasukkan jenis tanaman yang dipilih, yaitu jenis T sama dengan new J text field dengan ini adalah kosong. Selanjutnya pada set bound, yaitu pada variabel jenis T dengan X-nya 450, Y-nya 260, width-nya adalah 150 dan length-nya 30. Kemudian untuk mengatur opaque dengan nilainya adalah true. Selanjutnya untuk teks supaya ada di tengah, maka menggunakan set horizontal alignment swing contents dengan variabelnya adalah center. Selanjutnya pada get content pane menambahkan variabel jenis T. Kemudian memunculkan button simpan. Di sini ada simpan variabelnya sama dengan new J button
dengan tampilkan simpan. Kemudian untuk mengatur posisinya yaitu set bound, X-nya 480, Y-nya 310, kemudian width-nya 100, dan line-nya 30. Kemudian untuk menampilkan button simpan, get kotak pane, kemudian menambahkan button simpan. Kemudian variabel simpan dot visible dengan nilai adalah false. Kemudian menambahkan add action listener tombol kembali ke menu utama. Di sini menggunakan variabel back dot add action listener new action listener menggunakan override dengan public void, tipe datanya action perform action event A, kemudian back.action perform A. Kemudian untuk memasukkan add action listener tombol untuk beli air, maka menggunakan button beri air add action listener add action listener. Kemudian dengan tipe datanya public void action perform action event V dengan beri air underscore action perform A. Selanjutnya, untuk memasukkan add action listener tombol beli pupuk, maka menggunakan button beri pupuk add action listener new action listener. Dengan override tipe datanya adalah public void action perform action event A beri pupuk underscore action perform A. Selanjutnya, untuk memasukkan add action listener tombol simpan, menggunakan simpan.action listener new action listener dengan override tipe datanya public void action perform action event A simpan underscore action perform A. Selanjutnya untuk menampilkan display pada window, pada frame 2 dot set size dengan X-nya adalah 657 dan Y-nya adalah 390 untuk mengatur ukuran frame. Selanjutnya untuk agar frame tersebut muncul menggunakan set visible yang ada pada frame 2 bernilai true. Selanjutnya dengan tipe data private void back underscore action perform action event A, agar frame tidak muncul maka menggunakan set visible dengan frame 2 bernilai false. Selanjutnya untuk mereset status tumbuh, air, dan pupuk. Di sini menggunakan set status tumbuh dengan parameternya adalah 0 pada P, kemudian set jumlah air, parameternya 0, pada P, set jumlah pupuk, parameternya 0. Kemudian untuk memunculkan menu selanjutnya, pada main menu. Selanjutnya, menggunakan private void, tipe datanya untuk beri air underscore action perform action event A. Selanjutnya, untuk memunculkan beri air, pada P, beri air untuk menjalankan fungsi di kelas plan untuk menambahkan air. Kemudian, jika P.get status tumbuh itu lebih dari atau sama dengan 4, maka memunculkan tombol back jika tanaman sudah berbunga, yaitu back.set visible, yaitu true. Selanjutnya, untuk memunculkan tombol simpan jika tanaman sudah berbunga, set visible, pada simpan bernilai true. Kemudian, untuk memunculkan teks di bagian display, yaitu pada set text, pada display, .p get status tumbuh teks. Kemudian untuk menambahkan teks di bagian jumlah, maka menggunakan jumlah air, memunculkan jumlah air. Kemudian untuk menambahkan teks di bagian pupuk, maka menggunakan jumlah pupuk set text untuk menampilkan jumlah pupuk plus p.get jumlah pupuk. Kemudian set plan image. Selanjutnya, dengan tipe data private void, beri pupuk underscore action perform action event A untuk menampilkan beri pupuk, P.beri pupuk untuk menjalankan fungsi di kelas plan untuk menambah pupuk. Kemudian jika P.get status tumbuhnya lebih dari atau sama dengan 4, maka untuk memunculkan tombol back, apabila tanaman tersebut sudah berbunga, yaitu back.set visible, bernilai true. Kemudian set visible, untuk memunculkan tombol simpan, yaitu simpan.set visible dengan bernilai true. Kemudian untuk memunculkan teks di bagian display.set text, parameternya 0, p.get status tumbuh teks. Kemudian untuk menambahkan teks di bagian jumlah air, yaitu jumlah air.set text untuk menampilkan jumlah air. Kemudian untuk menampilkan jumlah pupuk juga sama. Kemudian kita set plan image. Selanjutnya, untuk tipe data private void untuk mengatur simpan underscore action perform action event A,
Kemudian memanggil variabel jenis tanaman yang terdapat pada plan DB, yaitu menggunakan tipe data string jenis tanaman sama dengan jenis st.getText. Selanjutnya, memanggil variabel yang terdapat di plan DB, yaitu tipe data string ID sama dengan parameternya kosong. Selanjutnya, untuk memanggil tabel anggrek, yaitu insert plan DB dengan ID dan juga jenis tanaman. Selanjutnya, memanggil tabel matahari juga sama dan memanggil tabel Kamboja. Selanjutnya, agar bisa diakses oleh kelas induk saja, mohon maaf. Kemudian dengan tipe datanya private void, beri pupuk underscore action perform, action event, kemudian untuk menampilkan beri pupuk. Selanjutnya untuk menjalankan fungsi di kelas plan, untuk menambahkan pupuk yaitu p.beri pupuk. Selanjutnya, jika get status tumbuhnya itu lebih dari atau sama dengan 4, kemudian munculkan tombol back apabila tanaman sudah berbunga dengan back.visible bernilai true. Selanjutnya, untuk menampilkan tombol simpan pada tanaman yang sudah berbunga dengan simpan.setVisible bernilai true. Selanjutnya, untuk memunculkan teks di bagian display, yaitu display.setText, kemudian plus p.getStatus tumbuh teks. Selanjutnya, untuk menambahkan teks di bagian jumlah air, yaitu jumlah air.setText untuk menampilkan jumlah air. Plus p.get jumlah air. Selanjutnya, untuk menambahkan teks di bagian jumlah pupuk, sama, yaitu jumlah pupuk.setText untuk menampilkan jumlah pupuk. Selanjutnya, kita set plan image. Kemudian, pada private void, simpan underscore action perform, action event untuk memanggil variabel jenis tanaman yang terdapat pada plan DB. Dengan tipe datanya string, jenis tanaman sama dengan jenis st.getText. Selanjutnya, untuk memanggil variabel ID yang terdapat pada plan DB dengan tipe data string, ID sama dengan parameternya kosong. Selanjutnya, untuk memanggil tabel anggrek, yaitu db.insertPlan db, ID, dan juga jenis tanaman. Sama untuk memanggil tabel matahari dan juga untuk memanggil tabel Kamboja. Selanjutnya, agar bisa diakses oleh kelas induk saja, menggunakan tipe datanya adalah protected, di mana protected ini hanya bisa diakses oleh kelas induk, yaitu image icon untuk mengatur gambar ikonnya, create image icon, string underscore path, dan string description. Kemudian apabila image URL-nya bernilai 0, maka dia akan mengembalikan atau return new image icon, image URL, dan description. Apabila salah, maka akan ditampilkan golden find file. Selanjutnya akan di-return 0. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar icon dari tanaman tersebut, menggunakan tipe data private void setPlan image. Untuk mengambil data pada gambar tersebut yang ada pada kelas plan, menggunakan plan icon sama dengan create image icon p.getImagePath. Selanjutnya, untuk memanggil status tumbuh, maka p.getStatus tumbuh teks. Selanjutnya, menggunakan label.setIcon, plan icon. Nah, selanjutnya, untuk fungsi menjalankan program public state void main pada string, dengan tipe datanya string, arrayness. Kemudian javax.string, swing utilities, info letter new renewable. Kemudian menggunakan override dengan public void-nya adalah run, public void menggunakan run untuk plain main juga, dan app sama dengan new plain main. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil output yang telah kami buat. Nah, di sini merupakan output dari yang telah kita buat pada menu home di sini dengan judul Welcome to Garden kelompok 10. Di sini untuk menu pilih jenis tanaman ada button anggrek, button Kamboja, dan button matahari. Nah, di sini saya akan memilih jenis tanaman. Yang pertama adalah anggrek. Selanjutnya akan muncul. Kita tunggu. Berarti ulang dulu. Nah, di sini merupakan output dari menu yang telah kita buat, yaitu pada bagian home dengan judul Welcome to Garden kelompok 10. Di sini saya akan memilih jenis tanaman.
Tanamannya adalah ada button anggrek, ada button kamboja, dan button matahari. Di sini saya akan memilih button anggrek. Nah, di sini ada jenis tanaman yang dibutuhkan, yaitu karakteristik airnya adalah 3, pupuknya adalah 1. Selanjutnya di sini ada gambar, kemudian di sini anggrek. Untuk karakteristik beri air, di sini kita klik beli air sesuai karakteristik airnya. Di sini kita klik yaitu anggrek bulan. Nah, selanjutnya kita klik beri air sesuai karakteristiknya, kita beri air 3. Selanjutnya beri pupuknya 1. Di sini dia sudah berubah tunas. Selanjutnya kita klik lagi beri air 3, kemudian beri pupuknya 1. Di sini muncul tanaman kecil. Selanjutnya beri air lagi 3 dan beri pupuknya 1, tanaman dewasa. Nah, di sini muncul tanaman dewasa. Selanjutnya kita di sini sudah berbunga, yaitu ditampilkan pada image berbunga. Selanjutnya kita simpan. Nah, setelah simpan ini, kita akan melihat yaitu pada database. Nah, di database ini kita klik dulu anggreknya. Selanjutnya kita tunggu sebentar. Nah, di sini muncul yaitu jenis tanamannya yaitu anggrek bulan. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Di sini pada tabel kembali, pada bagian home, pada menu utama, kita klik kembali. Nah, di sini kita klik pada button Kamboja. Pada bagian Kamboja ini karakteristik yang dibutuhkan tanamannya dengan air 4, pupuknya adalah 2. Nah, selanjutnya di sini kita sesuai karakteristiknya yaitu beri airnya adalah 4, tetapi masukkan dulu jenis Kambojanya yaitu Kamboja merah. Kita ketik Kamboja merah. Selanjutnya itu beli air yaitu airnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian pupuknya 2. Selanjutnya muncul tunas. Selanjutnya kita lanjut beri airnya 4, pupuknya 2, muncul tanaman kecil. Kemudian beri airnya adalah 4, pupuknya 2. Nah, muncul tanaman dewasa, kemudian beri air 4, pupuknya 2. Selanjutnya muncul di sini bunga sudah berbunga. Kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita ke menu database. Nah, di sini klik Kamboja. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada anggrek bulan, kemudian ada Kamboja merah. Selanjutnya kita coba lagi. Kita klik tombol kembali pada bagian menu utama. Di sini pada button matahari kita klik. Nah, selanjutnya di sini karakteristik yaitu airnya 3, pupuknya 2, maka kita beri airnya 3. Di sini kita klik dulu matahari yaitu matahari kuning. Oke, kemudian beri airnya 3, pupuknya 2. Kemudian airnya 3, pupuknya 2. Nah, muncul tanaman kecil. Kemudian beri airnya 3, pupuknya 2. Menjadi tanaman dewasa, beri airnya 3, pupuknya 2. Nah, di sini sudah berbunga, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya pada database, kita lihat matahari. Nah, di sini muncul matahari kuning. Baiklah. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.